Halo, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di Cinema for Peace untuk kita ngobrol santai dan bernas dengan seorang yang yang sudah banyak kiprahnya di dunia film, baik sebagai penulis skenario, sutradara, dan juga sebagai di luar film suka menulis puisi-puisi gitu ya. Oke, sebaiknya kita langsung aja undang saudara Salman Aristo ya. Coba kita undang. Halo, selamat malam, Mas Aris. Halo, Mas Aris. Halo Mbak, Hai, selamat malam. malam. Ini sebelumnya aku minta maaf nih ya, ngundangnya nih cepetan, karena aku takutnya trouble di connect gitu loh, Iya nggak apa-apa. ya. Apa ya? Gue juga sengaja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Mas Aris, mungkin ada Hmm, untungnya kita kecintaan, jadi aku nih ya. ingin aku nih ingin mengundang sekali Mas Aris itu ke sini tuh karena Hmm, eh, sang penari itu kan kalau menurut aku ya hmm, legend banget ya karena hmm, itu hmm, kan hmm, belas ya hmm, hmm, hmm. 2011 kemudian sampai sekarang tuh 2016. share share flyernya tanggapannya itu Hmm, wow, wow banget gitu loh. Semuanya kasih jempol, semuanya hmm, hmm, kasih hmm. kata bagus banget. Jadi ya super Hmm, lah gitu ya, merupakan sesuatu yang memukau gitu ya, dan saya rasa ya. pesannya menangkap sekali di hati para Hmm, pemirsanya. hmm. Eh, Ya. Menciptakan apa ya, suatu Hmm, hmm, keadaan di luar hmm, apa ya, di luar belakang mereka yang sehari-hari yang di kota gitu ya, itu hmm, suatu hmm, hmm. kejadian itu penuh dengan Ya. konflik dan sebagainya. Mungkin Mas Aris bisa Hmm, hmm, menceritakan hmm. sedikit sinopsisnya juga. Penulisannya ya. Jadi Uh, ini ya. memang ya sebelum apa sebelum menulis Bumi Manusia, eh, sang penari ini tuh pegang rekor penulisan paling panjang dalam sejarah Wow, penulisan gue. Ya karena dua wow. setengah tahun penulisan skenario nya, Risetnya 12 draft, 13 draft. Risetnya ya termasuk 2,5 tahun itu termasuk menulis, termasuk termasuk riset gitu. Mungkin ditambah, kalau ditambah riset mungkin jadi kayak 3 tahun kali ya, ditambah riset. Ada sekitar inisiatif 5-6 bulan pertama bareng sama Mbak Santi Harmain, sama gue inget banget waktu itu salah satu referensi narasumbernya adalah Hilmar Farid, Bang Fai yang sekarang jadi dirjen. budaya. Bukunya tahun yang berulang tuh buat gue luar biasa sekali, memperkenalkan gue terhadap yang namanya oral history gitu. Risetnya tuh cukup intens banget gitu, dan yang lebih sebenarnya sih yang agak gila sih waktu itu sih, ngerasa sempet yang ini gila sih, karena sebenarnya kan Mm-mm. novel Ronggeng Dukuh Parut itu tidak ada, Mbak. Yang ada kan Mm. Lintang Kemukus, Catatan Buat Emak, Jentera Bintang Lala kan gitu. Jadi sebenarnya 3 novel dijadiin satu gitu, dan diadaptasi jadi satu film. Wah itu sempat ketar-ketir banget gitu. Terus akhirnya kita sempat ketemu sama Pak Ahmad Tohari, kita manggilnya Kang Tohari waktu itu, ke riset tuh ke Banyumas. Terus dia bilang Ya. kalau
apa namanya, jangan ragu, dia bilang buka ruang interpretasi yang baru terhadap bukunya. Jadi ruang interpretasi buku sudah ditutup saja, mari kita buka ruang interpretasi terhadap cerita di yang baru, yang novel. Jadi semacam kayak dapat izin gitu dari Kang Tohari, cukup melegakan lah pada saat itu. Nah, tapi habis itu selesai itu menyadari bahwa ini 3 novel jadi satu dengan sejarah yang ya kita sama-sama tahu sejarah paling kelam lah ya dalam pergulatan politik kita, yang datanya tuh semua serba gitu ya, masih serba tertutup, kalaupun terbuka juga tingkat keburamannya itu cukup tinggi gitu. Makanya sampai akhirnya kita ngambil salah satu sumber alternatif gitu ya, oral history-nya Hilmar Farid pada saat itu gitu. Yang lebih menarik lagi adalah sebelum memulai riset, gue merasa ya khas anak yang lahir tahun 70-an akhir gitu. Gue adalah generasi yang ketika berbicara 65 cukup lumayan terobsesi ingin tahu gitu, karena udah jadi tahyul seperti yang Gunawan Muhammad bilang. 65 itu sudah berubah menjadi tahyul gitu. Nah, buat angkatan gue itu sesuatu yang sangat memikat ya, menarik gitu ya, dari zaman kuliah gitu kepingin tahu, dan merasa sudah cukup banyak tahu pada saat itu. Ya kan? Cukup merasa punya banyak tabungan gitu ketika mau menuliskan Sang Penari. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Tabungan gue habis gila-gilaan gitu, bahkan defisit gitu. Sempet mentok gitu, nggak tahu lagi mesti kemana gitu. Karena begini, pada saat itu yang betul-betul meletakkan peristiwa ini di dalam dunia audiovisual, di dunia film, masih sedikit sekali, ya kan? Kalau ini sepanjang ingatan gue ya, yang jelas tentu yang paling legendaris adalah G30 SPKI. Yang kedua adalah ada beberapa kayak Barisan Trisula atau apa gitu, gue lupa gitu ya, yang tentang BTI itu. Terus habis itu ada terakhir yang paling dekat ada lagi, ya, yang paling dekat ada lagi. Tapi Gi datang dari cerita kaum urban. G30 SPKI juga bahkan datang dari cerita kaum urban. Operasi Trisula mungkin yang agak sedikit memperlihatkannya, tapi sudut pandangnya militeristik sekali. Jadi yang betul-betul datang dari kaum rural, rasanya ini nih gitu ya, salah satu yang sangat jarang sekali ini, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang rural terhadap kejadian itu gitu. Melepaskan stigma yang Mbak tulis di di brief ini, yang dari government itu pun juga harus gue lakukan dulu gitu. Gue tidak boleh memakai sudut pandang kaum kelas menengah lah, privilege gitu ya, ketika melihat problem ini, karena gue harus masuk ke wilayah rural gitu ya, yang jarang sekali diceritakan bagaimana mereka menyikapi ini semua gitu. Pertama itu gitu yang ini masuk ke pertanyaan kedua yang soal pengalaman psikologisnya seperti apa. Harus masuk dan bahkan betul ngelepasin itu dulu gitu, ngelepasin kayak melakukan judgment terhadap kehidupan orang-orang yang ada di Dukuh Paruk gitu ya. Ini kan nggak begini harusnya, ini nggak gitu ya kan, membaca dengan posisi yang merasa lebih tahu itu, atau sekarang membuat kisah itu tapi harus dari sudut pandang mereka, itu yang harus dilepasin dulu. Dan itu yang membuat kami bertiga menulis skenario ini gitu. Pada saat itu gue bekerja di 6-7 draft pertama gitu. Sesudah itu mulai masuk Iva Isfansyah, karena kita sudah mulai, Mbak Santi sebagai produser sudah ingin ada kacamata sutradara di situ, treatmentnya seperti apa. Tapi lebih dari cuma sekedar menuliskan treatment, tapi masuklah Iva di situ juga sebagai penulis, lalu Mbak Santi juga ikut menulis akhirnya, karena perspektif ketika kita butuh perspektif perempuan gitu untuk masuk ke dalam cerita itu, karena salah satu juga yang lumayan susah dipecahkan tuh adalah ini dari sudut pandang orang yang di stigma gitu ya, yang mengalami proses stigma karena kemiskinan, lalu
Kebodohan. Dibentuk dalam sebuah norma yang cukup patriarkis pada saat itu gitu ya, bahwa dia bisa menyelamatkan desanya kalau dia menyerahkan diri secara seksual gitu untuk desanya gitu. Itu nggak masuk tuh gitu, karena ya bukan perempuan gitu, sesederhana itu. Pengalaman tubuhnya tuh nggak punya gitu, sampai akhirnya Mbak Santi turun ikut nulis di sekitar 3 draft terakhir kalau nggak salah. Akhirnya kita putuskan, gue yang minta juga gitu, ini kayaknya Mbak udah nulis deh Mbak gitu, ikut yuk gitu. Maksud gue ini udah harus dikerjakan secara kolektif. Karena materinya yang memang sangat luar biasa, apa ya, materinya tuh jembar banget gitu, karena satu dia 3 novel, dan dia mencoba menggali salah satu sudut paling kelam dalam sejarah politik kita sih. Jadi kayaknya gue perlu bala bantuan yang sebegitu signifikan pada saat itu akhirnya gitu. Itu sih. Ya, aku nggak heran ya, tidak heran bahwa dialognya ya, terus juga alur ceritanya bagus. Kalau menurut aku ya, aku sampai nonton berkali-kali, bagus banget. Karena aku kebetulan baca tiga-tiganya tuh aku baca, jadi baca novel baru nonton. Jadi kalau yang mengatakan berat, tapi bagi aku enggak, karena aku udah tahu ceritanya sekali, dan mendapat pujian dari Ahmad Toharinya ya, bahwa interpretasinya tuh keren banget menurut Ahmad Tohari itu ya. Jadi paling layak seperti itu. Mendapatkan piala FFI ya, piala sekarang namanya Citra gitu ya. Iya, piala Citra. Aku tuh masih pengen tahu ya, Riz, itu pergolakan itu loh. Mau lebih tahu lagi lebih dalam gitu ya. Kan pasti itu kan ada tahapan ya. Jadi sampai at the end Aris nonton filmnya itu apa? Masih ada pertarungan nggak? Wah, banget, masih sekali gitu, kayak masih kerasa apakah kita sudah cukup fair gitu ya, cukup adil dengan Serintil di sini gitu. Kok pahit amat ya? Apakah sudah menempatkan kepahitan itu dengan tepat gitu ya, tanpa mengeksploit gitu, tanpa melakukan eksploitasi tapi melakukan eksplorasi. Itu yang paling berat sih. Pergulatan itu yang paling berat. Juga tradisi itu tidak mungkin agak berbeda karena dia berbahasa Jawa, berpikir dengan wilayah itu gitu, wilayah bahasa itu gitu ya. Mungkin Iva bisa sedikit banyak punya pintu masuk gitu. Gua pintu masuknya agak berat tuh untuk karena satu-satunya pintu masuk pertama adalah ketertarikan secara cerita dulu aja gitu ya kan. Tapi begitu, sementara seperti halnya juga novel-novelnya Ahmad Tohari yang lain, kultur tuh kan sangat luar biasa sekali ya, ambience gitu, suasana orang rebutan makan kodok itu tuh ini zaman itu gitu, itu gimana gitu ya kan, memindahkannya ke dalam medium audiovisual gitu pada saat itu tanpa terasa. Yang paling gue takutin adalah ketika gue menjadi turis gitu, kayak turistik gitu, datang ke daerah, orang kota datang ke daerah, atau orang yang merasa ada dalam posisi yang lebih beruntung, lalu ngelihat-lihat, lalu menentukan kode moral, seharusnya begini, seharusnya begitu gitu. Itu yang paling berat sih. Makanya ya kebetulan gue beruntung sekali punya produser sekelas Santi Harmain yang sedari awal nggak bisa riset, dan gue tuh langsung dikelilingin dengan berbagai macam orang pintar lainnya gitu yang mencoba membantu untuk memperlihat dari berbagai macam perspektif. Salah satunya adalah almarhum Mas Abduh Aziz pada saat itu, karena dia kan sejarah gitu ya, dia kan sarjana sejarah ya, tentu ketertarikannya terhadap topik ini juga sangat kuat sekali. Terus ya tadi Hilmar Farid, terus ada berbagai macam ahli ronggeng gitu ya, termasuk Kang Ahmad Tohari sendiri gitu. Cukup lama kita ngobrol waktu itu sama dia, lumayan lama kok ke Banyumas masuk beneran gitu ya. Walaupun pas pada saat kita lagi riset, musimnya lagi musim bagus, jadi hijau semua gitu, jadi agak susah ngebayangin kekeringan, tanah yang retak apa dan segala macam itu. Waktu itu lagi nggak dapet, tapi
yang paling membantu sebenarnya adalah akhirnya apa sih yang gue punya gitu. Akhirnya pakai metode apa ya? Akhirnya pakai metode close reading deh gitu, istilahnya kayak begitu gitu, pendekatan sastra yang close reading gitu, dengan benar-benar membaca teks sebagai modal gitu ya, beriman sama teksnya betul. Karena kan Kang Ahmad Tohari sudah menuliskan dengan sangat detail sekali ya, termasuk bagaimana perasaan gitu ya, posisi apa seorang anak yang terstigma di sebuah desa yang sangat miskin sekali, yang bisa keluar dengan tradisi yang seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah perdebatan cukup panjang pada saat itu adalah soal itu tadi, posisi perempuan gitu. Apakah kita akan menjadi mencederai feminisme atau gimana nih gitu dengan membuat cerita anak umur kalau di novelnya bahkan 12 tahun kan gitu ya. Yang caranya menyelamatkan warga atau membawa keberuntungan buat ini, mengeluarkan kampungnya dari kemiskinan adalah dengan menyerahkan diri secara seksual gitu. Yang sebenarnya adalah prostitusi kalau dilihat dari dunia modern. Itu lagi kan, ini kita melihatnya dari kacamata siapa nih? Kalau dari kacamata warga Doko Paruk itu bukan prostitusi, tapi sebenarnya prostitusi yang kayak gitu-gitu ya kan. Itu yang lumayan panjang tuh Mbak. Itu panjang sekali. Makanya kenapa 2,5 tahun itu selain riset itu juga harus selesai juga. Kita harus selesai dulu tuh dengan itu gitu. Bagaimana nih kita nekel isu yang ini gitu. Itu yang paling setelah sudut pandang politiknya dulu diberesin gitu ya, kita tahu dari rural itu seperti apa sudut pandangnya, baru kita masuk ke sana. Nah, yang ketiga juga adalah soal, karena ini dari kacamata rural gitu ya, bukan dari kacamata yang punya banyak angle gitu ya, berjarak seperti orang kota, seperti orang urban atau privilege kelas menengah melihat ini pada saat itu. Kan serba gelap ya, serba nggak tahu gitu. Mereka tuh kan serba nggak tahu, serba ini apa. Orang ngisi daftar makanan buat dapat makanan aja bisa ditangkap, dipinjemin, ya kan, dipinjemin speakernya buat acara lekra, tahu-tahu kok bisa di penjara gitu. Iya, betul, dan menghilang gitu ya, bertahun-tahun bahkan tanpa pengadilan. Nah, ketidaktahuan itu harus dipotret dengan seperti apa? Apakah kita juga ikut menjadi naif gitu, tapi jadinya terlihat tidak juga memberikan perspektif yang baik terhadap peristiwa ini, atau mau kayak gimana nih? Nah, ngukur itu tuh. Gimana caranya nggak mendadak jadi membuatnya jadi terlalu over the top gitu ya, orang-orang yang cerita ini jadi lebih tahu dari karakternya gitu, atau juga jadi terkesan kayak nutupin banyak hal gitu. Sementara begitu keluar berdiri sebagai penonton juga kan pilihan-pilihan itu sih yang waktu itu penuh dengan diskusi, perdebatan dan macam-macam ya. Tapi satu hal, walaupun ini mungkin terdengar tidak objektif gitu ya, seingat gue bahkan di situasi itu, perdebatan selama hampir 2,5 tahun itu, Santi Harmain sebagai seorang produser tidak pernah sekalipun berbicara bahwa ini kalau begini nggak bakalan laku nanti. Itu udah nggak pernah dari awal. Jadi dia sudah tahu persis dari awal bahwa ini memang bukan project mainstream. Tapi dia berusaha membuat komunikasi yang mainstream, bukan karena mau mengejar jumlah penonton atau profit dan segala macam, tapi demi cerita ini bisa diakses oleh orang banyak gitu. Itu sih yang bisa gue sampaikan ya gitu. Karena sempat ada kajian gitu yang melihat bahwa banyak keputusan yang terjadi di Sang Penari itu adalah karena keputusan komersial gitu. Ya gue bisa memberikan insight gitu, walaupun mungkin tidak akan terdengar objektif gitu, bahwa ya tidak itu keputusannya. Keputusannya membawa ini menjadi lebih bisa diakses oleh mainstream adalah semata-mata karena cerita ini kami anggap penting untuk bisa diakses sama orang banyak gitu. Ya. Pilihannya itu. Kalau bagi saya itu Sang Penari itu begitu banyak hal yang bisa kita pelajari tentang kehidupan gitu, Arif. Ya. Penyampaiannya lugas ya, namanya tidak
tidak apa ya, kalau menurut bahasa-bahasa orang tuh tidak dititipi kepentingan-kepentingan begitu ya. Jadi buka dan silahkan pemirsanya mencerna sendiri gitu kan. Dan itu diperlihatkan bagaimana seseorang yang begitu polosnya mau berkorban tadi seperti kata Aris ya. Di satu sisi dia mungkin terlihat apa ya, prostitusi, tapi di satu sisi dia adalah pahlawan bagi orang-orang desanya, ya. Di satu sisi ada nilai-nilai bahwa ada kesucian, tapi di satu sisi orang istri-istri berebut suami dengan sisi rintil, gitu ya. Nah itu suatu apa ya, paradoxikal yang menurut saya pertarungan yang ada di dalam pikir kita juga itu untuk dipancing, untuk apa ya, untuk bisa menyikapi bukan hanya dengan kognitif, tapi juga dengan hati, gitu ya. Kita juga dengan hati, gitu ya. Jadi makanya oleh itu saya mengatakan film ini adalah pertarungan stigma dan cinta. Gitu. Bisa banget sih. Ya, flyernya tepat tuh. Kenapa? Iya, flyernya benar gitu, stigma dan cinta. Karena memang betul yang selalu dikejar sama di proses development gitu ya, di proses pengembangan naskah gitu ya, selalu dikejar sama Mbak Santi adalah setelah kita beres dengan kognisi itu tadi, maksudnya plotnya, perkembangan karakter, kognisi cerita gitu ya, logika, sebab akibat itu semua sudah ketemu, dia akan selalu kembali kepada titik ya, oke, ini rasanya gimana? Emosi apa yang mau kita gitu ya kan, dia ya gitu, dia bicara ingredients gitu, soal hatinya nih gimana nih, kompleksitas hati ini sudah ada belum di situ. Dia betul-betul waktu itu tuh Mbak Santi selalu ngingetin gue sama Iva untuk jangan sampai ini terkesan jadi kayak tutorial sejarah gitu. Karena memang Ahmad Tohari sudah membuat kisah sejarah ini dipotret dalam sebuah kisah kemanusiaan, jangan hilang kisah kemanusiaannya. Kompleksitas itu harus berimbang, bahwa itu tadi di satu sisi orang bisa melihat bahwa ini sebenarnya eksploitasi, prostitusi, bahkan Rasus dengan kesederhanaan berpikirnya saja bisa marah kok dengan situasi itu. Ya mau apapun ceritanya juga ya lo ditidurin sama banyak orang kan gitu ya kan. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa memperlihatkan bahwa kepercayaan perempuan-perempuan desa yang kalau suaminya tidur sama serintil itu bisa punya anak nanti, bisa itu ada gitu. Itu juga harus keluar gitu. Itu juga harus muncul tanpa harus terasa jadi pihak yang disalahkan gitu. Nah, kompleksitas gitu dia akhirnya itu. Kompleksitas kehidupan, kompleksitas kisah kemanusiaan itu yang nggak boleh hilang gitu. Walaupun kita sedang menceritakan sebuah situasi sejarah yang makro nih sebenarnya gitu ya, sejarahnya makro banget gitu, tapi ditarik ke dalam kehidupan cinta gitu ya, kisah kemanusiaan, kemiskinan gitu ya, di tengah kemiskinan yang begitu keras gitu, dan juga tradisi gitu, semuanya tuh berkelindan di situ gitu. Tapi jangan sampai kehilangan kisah kemanusiaannya gitu. Kita jangan bikin kayak cuma bikin catatan sejarah gitu. Yang juga penting gitu. Yang juga penting gitu. Sejarahnya juga nggak boleh meleset gitu sedemikian rupa. Tapi juga kisah kemanusiaannya juga jangan hilang. Nah, itu sih yang paling penuh dengan berbagai macam pertimbangan sampai kepada titik. Termasuk itu juga benar banget bagaimana kita juga kompleks, tapi ini tuh harus lugas gitu, harus bisa itu tadi, karena semangat pertamanya adalah ini harus bisa diakses, aksesnya harus mudah gitu, aksesnya harus mudah. Dari awal tuh semangatnya itu gitu. Kita punya draft di mana penuh dengan metafor yang sama dengan punyanya Kang Ahmad Tohari itu. Kalau di novel ada bulan ini apa segala macem, ada yang kayak semacam apa istilahnya, yang melintas itu yang kayak meteor itu gitu ya, kayak bintang jatuhnya yang nandain indang gitu ya. Indang tuh kayak apa gitu. Udah sempet puitik banget.
terus kita bongkar sendiri lagi gitu. Kayaknya ini nggak kesini nih arahnya nih gitu. Pernah sekali ada satu draft di mana Iva sama Mbak Santi ngerasa kayaknya ini udah nih kayaknya gitu. Gue lupa ini draft 8 apa kalau nggak salah. Terus gue yang bilang enggak, belum. Enggak, yuk kita bongkar lagi gitu. Kita bongkar lagi karena gue ngerasa, seingat gue, penyebabnya adalah gue ngerasa waktu itu justru karena Mbak Santi mengingatkan terus-menerus soal kisah kemanusiaannya. Ini Serintil sebagai perempuannya masih agak di sudut yang paling kecil nih gitu, ada di sudut yang lumayan kecil nih gitu. Dia lumayan jadi kayak cuma ketarik-tarik sama hal-hal besar yang ada di sekitar dia gitu. Oke, betul, memang dia terbawa oleh itu, tapi kan rasanya dia harus punya keputusan-keputusan bahwa ini pun juga diambil dengan keputusan dia gitu. Dia juga punya say gitu ya, dia harus juga punya say di sini gitu. Dan akhirnya keluarlah adegan yang dia ngajak Rasus untuk, gue udah jadi, lo kan nyari ini ya, nyari harga diri gitu dengan ikut militer, udah nggak perlu, gue udah jadi orang terpandang nih sekarang gitu. Nah itu kan sebenarnya status ya, berbicara status dari sudut pandang rural gitu, yang alat ukurnya itu tanah, sawah, emas gitu ya kan. Sementara buat Rasus prestis, status, harga diri gitu, lambang gitu ya kan. Kode-kode militer, jadi gagah gitu secara fisik, power gitu. Yang itu pun juga nanti ketika mereka sibuk berbenturan dengan itu, bergesekan dengan itu, dunia luarnya berbicara lain gitu, menentukan lagi nasib mereka dengan cara yang tidak terduga gitu ya kan. Ketika tato mendadak mereka harus terhadap pilihan-pilihan itu, tato mereka jadi kayak, loh kok kita jadi kayak berseberangan gitu, kok yang satu jadi harus menangkap yang lain gitu. Padahal mereka sebenarnya sedang sibuk dengan persoalan harga diri, stigma, cinta gitu. Tahu-tahu muncullah stigma lain yang membelah mereka gitu. Nah itu yang coba harus disampaikan dengan kelugasan itu tadi gitu. Ya. Nah ini aku tuh ngelihat ini ya, cinta di antara Serintil dan si itu ya, yang tumbuh dari kecil ya, dari pertemanan mereka dari kecil gitu. Di satu sisi kan itu ada juga cinta dengan cinta antara cinta Serintil terhadap orang tuanya sehingga dia mau berkorban, dan cinta terhadap si Rasus gitu ya. Itu kan dua cinta gitu ya, pertarungan dua cinta. Ini juga sering di kita sehari-hari kan ya, karena kan manusia itu kan cinta banyak gitu ya, bukan hanya cinta pada orang tua, pasangan, tapi banyak cinta. Nah ini menurut saya juga menarik dituturkan di situ, bahwa tidak dikatakan tapi bahasanya tuh kena gitu ya kalau menurut saya ya. Nah, dengan melihat scene demi scene ya, adegan demi adegan, kalau mengingatnya adegan sebelumnya itu betapa ininya ya, menariknya itu disampaikan dengan bahasa gambar gitu ya, tidak dengan dialog gitu ya. Nah itu gimana? Itu kalau aku ini banget loh. Iya. Nah, itu satu hal dulu, kami beruntung punya manuskrip, punya naskah yang deskripsinya luar biasa. Jadi punya modal besar untuk melakukan salah satu idiom di dalam penulisan film, yaitu show don't tell gitu, salah satu yang paling utama gitu. Walaupun sebenarnya juga ada yang tell don't show gitu ya, tapi untuk bisa, karena memang satu hal dulu, keberadaan Dukuh Paruk sebagai elemen cerita juga kuat banget gitu. Bagaimana Kang Ahmad Tohari memasukkan magisnya ceritanya dia lewat deskripsi kampung gitu. Dan deskripsi visual yang sangat luar biasa. Kekuatan Ahmad Tohari kan ada di sana. Jadi gue beruntung sekali punya manuskrip yang seperti itu, sehingga enak narok kisah
naruh kisah audiovisual di deskripsi teks yang seperti itu tuh enak banget gitu. Gue cukup beruntung di situ. Walaupun tantangan berikutnya adalah menggerakkannya kan, karena ketika di novel kan dia mengisi, dia kalau istilahnya Serosani, dia mengisi ruang tuh waktu tuh di apa, ruang tuh diwaktukan gitu kalau di novel, sementara kalau di film kan sebaliknya gitu. Nah, pendekatan itu yang harus tetap yang sulitnya di sana lah ya, tantangannya, challenge-nya di sana. Bagaimana deskripsi teks itu bergerak gitu, ya kan, menjadi plot yang bisa dipakai di medium audiovisual. Nah, salah satu strategi yang gue pakai gitu pada saat menuliskan skenario-nya itu adalah dengan memasukkan motivasi yang berbeda dengan apa yang ada di dalam deskripsi visualnya gitu. Jadi misalkan kayak situasinya lagi kering, lagi apa gitu ya, malamnya tuh lagi panas, situasinya sedang ini, semua orang sedang tidur, tapi ada hasrat yang datang yang menolak untuk ditekan gitu, ya kan, ya bercinta serintil sama Rasus, jadi akhirnya di situasi yang seperti itu. Jadi bangunannya seperti itu. Peristiwa bongkrek itu terjadi di situasi ketika semua orang sedang berbicara makanan. Gambar visualnya adalah lagi ya ini begini, lagi nangkap. Jadi gitu. Jadi berusaha membuat juxtaposisi terhadap motivasi karakter dengan apa yang sedang terjadi secara adegan gitu ya, dengan motivasi karakter. Rasus lagi dimandiin gitu, tapi yang dibicarakan adalah ketegangan kan sebenarnya gitu ya. Serintil memandikan Rasus, tapi yang dibicarakan adalah ya kalau begitu sih gitu. Di situasi yang sangat intim, di titik itu mereka sebenarnya sedang berbicara hal yang akhirnya memisahkan mereka gitu. Motivasinya beda gitu. Nah, itu strateginya sih salah satunya gitu. Mencoba menjuxtaposisikan itu gitu, ya kan. Jadi deskripsinya tentang alam yang seperti apa, tapi tindakan yang dilakukan oleh karakter, motivasinya itu juxtapose dengan kondisi adegan visualnya gitu. Itu yang coba ya kayak situasinya adalah hubungan atasan dan bawahan yang Binsar dengan Rasus tuh komandannya yang Batak itu yang dimainkan sama Tio Pakusadewo gitu. Adegannya seperti itu, tapi suasananya adalah sementara Binsar membuatnya menjadi makan malam antara abang sama adik gitu. Sementara buat Rasus, dia terbiasa dengan posisi hierarki, selalu ada di bawah gitu ya kan, dianggap sebagai orang bodoh gitu, lalu ditinggikan gitu, sehingga akhirnya adegan makan bareng itu aja jadi berbeda gitu, maknanya jadi lain gitu. Itu yang dilakukan sih. Ya, dari adegan itu saya mendapatkan kesan ya, pembelajaran juga buat saya bahwa Rasus itu lebih beruntung karena dia masih punya nenek gitu kan, perkataannya kan, punya nenek sendiri gitu kan, kata si Tio tuh ya, komandannya. Kan menunjukkan juga paradoksikal ya, bahwa orang punya jabatan belum tentu loh merasa daripada orang yang lebih tidak memiliki jabatan, makan gitu. Sesuatu pembelajaran yang kena ya, bahwa sebenarnya itu seseorang tuh harus punya keluarga, punya seseorang yang dia bisa berinteraksi, berarti gitu ya, seperti itu. Itu yang menurut saya tuh wah itu banyak gitu, seperti itu menurut saya gitu. Betul, itu tepat sekali Mbak. Itu memang scene yang kita craft sedemikian rupa untuk berbicara yang Mbak bilang tadi. Berbicara soal bahwa Rasus pelan-pelan mulai merasa bahwa apa yang dia punya adalah sebuah modal untuk melangkah lebih jauh gitu. Makanya adalah statement-statementnya seperti terasa ringan, kau beruntung masih punya nenek gitu ya kan. Itu memberikan kepercayaan diri terhadap Rasus bahwa selama ini hidup gue berguna
gitu. Ada orang yang mengakuinya. Makanya kenapa dia jadi loyal. Nah, sebenarnya ini bermata dua, bermata ganda. Ketika dia harus memilih antara perintah atasan dan cinta, jadi berat. Karena yang atasan ini lebih dari cuma sekedar atasan gitu, sudah kita buat sedemikian cair dan sedemikian akrab dan kuat sekali pengaruhnya ke Rasus gitu. Ya kan, di take care betul gitu Rasus sama Binsar gitu, sehingga tujuannya nanti itu plot itu tujuannya nanti ketika dia mendapatkan perintah dari elemen yang membuat dia menjadi berharga ini untuk bertentangan dengan cintanya sendiri gitu. Apa yang akan dilakukan? Kompleksitas itu jadi scene itu memang memainkan banyak cabang jadinya. Dia menjadi resource dari buat banyak cabang sih sebenarnya. Iya. Nah, seperti saya selalu ulang-ulang dari awal ya, Mas ya, bahwa film kali pesannya dan bisa banyak hal yang bisa diambil gitu ya untuk menjadi refleksi diri maupun untuk nanti dipakai ke depan gitu ya, bahwa kalau nanti saya muncul persoalan, udahlah, masih ada kok orang yang lebih susah gitu ya. Saya tuh gitu kalau nonton film. Jadi kalau misal nonton film yang latar belakang kemiskinan itu, saya selalu menjadi suatu yang apa ya, Mas, bermanfaat untuk kalau saya lagi susah, jangan inilah merasa apa namanya paling menderita di dunia gitu ya, bahwa hanya sih sih hal yang susah lagi dari kita gitu ya, karena kan penggambaran itu bagaimana susahnya orang-orang di desa itu ya, seperti itu gitu. Nah, film ini kan berkali-kali tayang di televisi ya, berkali tayang di televisi dan tetap diberi apa ya, respon yang sangat bagus. Bahkan waktu ketika saya kirim flyer share ke itu, semuanya angkat jempol, semuanya komentar hebat, bagus gitu, apresiasi. Nah, kalau dari Aris sendiri gitu ya, kita sudah kan ini udah mendapat penghargaan ini 4 kategori utama dalam FFI. Ada tidak sih pengevaluasian lagi dari Aris ketika nonton lagi baru sadar gitu loh, ini kan sebenarnya ya yang aku tulis, yang ini nih, yang kami kerjakan ini loh, nggak semacam insight gitu loh, seperti itu. Iya. Ya kalau evaluasi selalu gitu ya, kebetulan sama satu lagi gue bekerja dengan orang-orang yang gue beruntung bekerja dengan orang-orang yang punya standar tinggi gitu. Bahkan mulai dari lagi ngedit aja, Iva tuh udah point out gitu, ini salah nih gue nih, ini salah gue nih, harusnya nggak begini, ini salah gue di sini, ini harusnya nggak begini. Itu dengan sangat terbuka, dengan sangat rileks Iva mengakui itu gitu, bahkan gitu ya, dan ya itu menular gitu. Gue juga bilang bahwa oh iya, mestinya kita melakukan sesuatu di titik ini, kita melakukan mempertajam ini di titik itu gitu. Tapi semua itu karena proses film itu adalah 3 kali. Ini adalah proses kerja seni yang berbeda memang. Kami lumayan punya waktu untuk melakukan sedikit banyak yang koreksi atau pemolesan yang lebih tajam di proses editing gitu. Itu juga makanya editingnya lumayan panjang, sama kayak David Lukmansyah juga kami cukup bergulat betul gitu, karena draft 1 tuh kayak berasa salah semua, draft 2 masih ngeraba-ngeraba, draft 3 baru sadar bahwa kita salah meletakkan point of view nih dari awal gitu ya kan, ganti opening beberapa kali. Di filmmaking ada privilege itu gitu ya, kami punya waktu untuk memoles terus menerus sampai ada 1-2 yang ini kita nggak perlu ternyata ya gitu, scene ini nggak perlu ada ternyata, itu kita lakukan. Tapi bahkan sudah jadi sekalipun gitu ya, gua sama Mbak Santi kadang-kadang suka duduk gitu kayak oke sih gitu, kami cukup bangga dengan hasilnya, tapi kayak kalau gue kayak itu tuh transisi dari pisah terus sampai ketemu lagi tuh kayak berasa kurang satu beat lagi gitu, satu langkah lagi untuk menjembatani penonton bahwa sudah terjadi sekian panjang time lapse yang mereka lewati, lalu mereka ketemu lagi sekarang gitu. Itu kalau dari gue sendiri, gue ngelihat
karena transisi waktu itu penting. Transisi waktu itu buat gue itu lumayan penting untuk kalau bisa terjadi sedikit lebih mulus lagi, dia pasti akan jauh lebih nancepin lagi ketika akhirnya Serintil dan Rasus ketemu lagi gitu. Tanpa kata-kata itu gitu, dan Serintil memutuskan untuk terus menari gitu ya. Tapi itu jujur aja terlepas dari itu gue yang bikin gitu ya, bagian part dari yang bikin, tapi shot Serintil jalan menjauh sambil menari buat gue sih salah satu momen yang cukup memikat ya di film Indonesia, terlepas di film sendiri atau enggak gitu. Itu salah satu adegan, ada salah satu shot yang buat gue kuat banget sih, imagery-nya ya, citraannya tuh kuat sekali gitu, dan menyimpulkan menjadi closure yang kuat gitu, yang solid buat keseluruhan ceritanya gitu, bahwa ya memang begitu, rakyat apapun yang terjadi, negara, politik mau berubah, mau jadi lebih gagah, mau jadi lebih baik, rakyat kecil mau gimana pun juga, mereka akan tetap terus berjalan gitu, mereka akan tetap terus menari dengan apa yang mereka punya gitu. Mereka yang akan menyesuaikan tarian mereka yang akan menyesuaikan gendangnya seperti apa gitu. Ya kasarnya kan gitu kan, bahkan itu kalau pamannya nyebrang dikit gitu, ya kemarin gitu ya, the Lord of Broken Heart gitu kan, Didi Kempot kan ngomong kayak gitu, apa-apa ya dijogetin aja, patah hati dijogetin aja. Nah itu yang kurang lebih sebenarnya in a way in line dengan sang penari ya gitu. Memang datang dari kultur yang itu, masyarakat yang seperti itu, yang berusaha untuk ya udah dijogetin aja gitu. Itunya tuh secara permukaan tuh bahwa life goes on, negara tidak akan pernah bisa merebut itu gitu. Itu yang gue suka banget sih dari shot di belakang itu tuh, statementnya sebenarnya kencang itu gitu ya, tapi shotnya begitu ngelangut, begitu pelan, lebar, lanskap gitu ya. Iva ngambilnya bagus banget buat gue, seolah-olah tuh bicara itu bahwa ya negara bahkan rezim serepresif apapun tidak akan pernah bisa mengambil resiliensi itu dari rakyat kecil gitu. Betul. Itu sih yang paling itu saya setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh saya juga menangkap yang terakhir itu, kalau saya lihat itu sebagai suatu reaksi dari seorang yang terkena stigma ya. Jadi seorang stigma itu kan cenderung mengalah, dia yang menyesuaikan diri, dia tidak melakukan perlawanan gitu ya, seperti itu. Yang dia pikirkan hanya untuk bertahan hidup gitu loh, seperti itu. Itu kan biasa orang yang terkena stigma kan seperti itu ya. Kalau kita kaitkan dengan sekarang kan stigma itu kan sebenarnya ada ya, misal stigma corona, stigma dangdut. Dulu tuh zaman dulu stigma kiri gitu ya. Jadi orang-orang yang terkena stigma itu cenderung dia ya sudahlah kalau sudah diberi seperti itu. Tapi itu yang tadi yang hebatnya mereka beradaptasi untuk survive gitu kan. Dan dia mencari cara yang tidak frontal, dia mencari cara yang aman. Seperti Serintil kan, dia tidak meronggeng lagi kan. Ya, dia tapi dia tetap ya ngamen aja. Itu penggambarannya bagus sekali menurut saya. Jadi ini sangat membekas sekali sama saya karena banyak sekali sebenarnya bisa digunakan oleh kita pemirsanya itu untuk belajar. Kalau kita menghadapi sesuatu tuh ada loh ininya, kiat-kiatnya sebenarnya gitu ya. Kiat-kiat gimana kita mau survive gitu ya. Dan saya senang ya dialognya itu tidak menurut saya tidak kasar. Jadi dialognya itu sesuatunya natural hari-hari, tapi tidak berpuitis-puitis gitu ya. Tapi pesannya nyampe gitu ya, dan didukung oleh gambar-gambar loh, Aris. Itu berkesan gitu. Ya. Wah, pokoknya itu film. Iya, dan yang paling membuat
ya. Yang paling membuatnya menjadi luar biasa sekali juga adalah ketika sudah menjadi sebuah film yang utuh gitu ya kerja aktornya luar biasa. Gua angkat topi sekali terhadap Pia gitu, terutama itu debut gitu ya, bahkan untuk debut ya dan langsung digajar Piala Citra gitu debutnya. Gue cukup lama bekerja dengan Oka juga sehingga cukup tahu bahwa dia aktor yang sangat dedikatif sekali gitu. Gue tahu kerja kerasnya dia menghantam segala rasa percaya diri. Bayangin Oka Antara itu gede di New York gitu, bahkan gitu ya. Iya, gitu anak Indonesia terus sempat ke New York gitu. Ya udahlah gitu, anak urban banget gitu ya, kelas menengah yang agak sedikit di atas sebenarnya, tapi dia bisa melepaskan itu semua, meluruhkan itu semua gitu. Terus belum lagi yang lain Dewi Rawan gitu. Semua berhasil membawa membawakan karakter dengan sangat baik sekali sih. Kalau menurut gue itu juga poin lebih yang luar biasa dari film ini kalau menurut gue gitu. Kerja aktor Mas Sarpum gitu itu juga ya kan siapa gendang itu kalau lupa, Mas Hendra Jarot itu juga luar biasa banget gitu ya, dan dia terus menjadi simbol dari resiliensi sih. Kalau ditanya apa yang paling buat gue berhasil mungkin gitu ya, yang gue rasa bahwa itu bold gitu, berhasil dibuat bold, ada resiliensi dari rakyat gitu, yang apapun yang terjadi mereka nggak akan kemana-mana, mereka tetap akan ada di sini gitu, mereka tidak akan meninggalkan negeri ini gitu, bahkan begitu gitu ya, dan mereka akan terus mencari cara yang tadi kayak Mbak bilang gitu, bahwa mereka akan tidak mengambil jalan yang tidak frontal, tapi di satu sisi juga punya ketegasan yang sangat luar biasa, tahan banting gitu ya kan, daya lenting yang sangat luar biasa sih. Kalau menurut gua sih itu yang bold gitu ya kan, stigma versus cinta itu dimenangkan oleh resiliensi gitu, resiliensi rakyat kecil gitu, itu sih. Iya. Ini kan kalau saya kepikir nggak ya, kalau ini saya sih lagi berangan-angan ya gitu ya, ada sequelnya gitu, nggak mungkin ya. Enggak, jujur aja sempet sangat terpikir banget, karena kan bukan open ending ya, maksudnya terbuka kemungkinan bahwa sesudah itu Serintil gimana, Rasus karir politiknya kayak apa gitu ya kan, lalu mereka bertemu lagi di mana gitu, karena kita punya 3 versi ending kalau nggak salah deh, 3 atau 4 versi ending. Jadi ada acara tadi itu sempat punya versi ending. Rasus lagi diundang di sebuah acara pemerintahan gitu ya, yang nanggap orang nari dan yang nari Serintil itu sempat punya itu gitu. Sempat punya beberapa versi ending waktu itu, tapi akhirnya kita settled dengan yang jadi gitu ya. Itu yang kita pilih pada saat itu. Jadi nah dari situ terbuka tuh kemungkinan tuh ya, terlepas dari kita bercanda atau mengentertainment ide itu, ini kalau sebenarnya kita ceritain lagi masih bisa ya sebenarnya gitu ya, Serintil kemana, ngapain gitu. Rasus udah jadi apa gitu, mungkin udah jadi lurah atau bupati di mana gitu ya kan. Itu aku sangat menunggu loh Mas, aku dorong loh Mas, jadi itu akan menarik sekali karena kan juga seperti halnya ya, kita biasa ketika kita tahu ada orang yang sedang survive ya, kita kan pengen tahu ya, dia berhasil nggak sih, dia gimana sih sekarang gitu, kabarnya apa sih dia gitu kan, betul nggak? Kan paham. Ingin apakah nanti akhirnya Serintil ketemu siapa, ataukah kemudian bermetamorfosis seperti apa gitu kan ya, itu menarik sekali, Rasusnya gitu. Bahkan ininya sendiri Mas, Dukuh Paruknya itu sendiri gitu loh. Iya. Nanti disampaikan deh ke Mbak Santi.
Aduh, mungkin gini Mas, Mas kan banyak sekali menulis ya dan bagus-bagus ya. Kalau Laskar juga ya Mas ya. Iya betul. Laskar Pelangi ya, Garuda di Dadaku, kalau nggak salah ya Mas ya. Dan itu bagus-bagus semua, seneng tuh kali nonton. Menurut Mas nih ya, saya bukannya untuk membuat Mas jadi membanding-bandingkan, tetapi menurut Mas, film yang mana nih yang Mas tuh pergolakan batin di antara 3 film tadi yang saya sebut, pergolakan batinnya yang paling kenceng gitu loh, seperti itu. Ya kalau disesuaikan dengan kadar ceritanya, masing-masing punya pergolakan batin yang signifikan ya. Maksudnya di ruang ceritanya sendiri-sendiri, kayak Garuda di Dadaku tuh jelas gimana caranya bikin cerita anak yang jadi sudut pandang anak. Ini kita lagi pingin bikin cerita tentang anak atau untuk anak gitu. Itu pergolakan batinnya gitu. Sementara kalau Laskar Pelangi berbicara soal lagi-lagi gitu, soal apakah kita mengeksploitasi kemiskinan atau tidak. Apakah ini akan berubah jadi cuman sekedar kisah-kisah yang motivasional saja gitu ya, berbicara soal harus bermimpi apa segala macam tapi nggak real gitu. Itu pergolakan batin yang terjadi di Laskar Pelangi. Nah, sementara kalau Sang Penari kompleksitasnya sih. Nah, cuma kompleksitas itu ya kemarin paling terakhir kerja mengadaptasi sesuatu yang lebih besar adalah kompleksitas itu ada Bumi Manusia yang kompleksitasnya skalanya lebih besar, lebih epic, bukan lebih besar ya, ceritanya lebih epic. Sementara Sang Penari ini lebih ke personal kan, epic, saga personal gitu. Sementara kalau Bumi Manusia itu kan memang epic gitu ya kan, walaupun juga dilihat dari sudut pandang orang gitu ya, dari sudut pandang Mingke, analis dan yang lain-lain, tetap perorangan, tapi skalanya lebih epic, lebih besar saga. Ini tuh istilah gue adalah saga personal gitu, ceritanya lebih personal gitu, kompleksitasnya adalah kompleksitas antar personal gitu. Tapi kalau ditanya kompleksitas antar personal yang paling kompleks ya Sang Penari so far sampai saat ini gitu, yang orang gitu ya, bener-bener kisah pergulatan batin antar yang terkoneksi dengan ruang ceritanya gitu ya, ruang politik dan apa dan segala macam, tapi personal ya, kecil gitu, intens. Jadi kalau ditanya mungkin yang paling intens ya Sang Penari. Paling intens Sang Penari ya. Oke. Mengaruhi pola tidur atau gimana? Atau iya banget. Apa ya, waktu itu sempet kok, waktu itu ada masa-masa di mana tahu-tahu gue jam 10 malam gitu nelfon Mbak Santi gitu, karena mentok gitu, nggak bisa, Mbak ini gue nggak tahu gimana cara ngerjain yang pertama kali mereka akhirnya bercinta nih, gimana ya gitu, pilihan-pilihannya apa, kita mau menampilkannya kayak apa gitu. Itu terjadi, dan waktu itu serunya juga Mbak Santi tuh nggak di Indonesia tuh waktu itu, dia masih di Beijing kalau nggak salah ya. Dia kan tinggal bareng sama suaminya yang World Bank directors buat Asia gitu, yang pernah di Manila. Jadi pas lagi ngerjain Garuda di Dadaku kan sama Mbak Santi juga tuh, itu dia lagi tuh di Manila tuh, fase Manilanya dia, pasang penari pas di Beijing. Jadi lumayan seru tuh, udah work dari jarak jauh tuh, Skype dan apa dan segala macamnya, gue udah akrab dari sejak zaman itu gitu, buat meeting kreatif, karena memang posisi produsernya tidak di Indonesia. Iya. Mas, gini loh, aku tuh jadi tadi kita lagi bicara, jadi ada pikiran lagi. Jika COVID-19 ini sudah berakhir gitu ya, kalau saya nih kepikir kita nonton lagi anak-anak muda gitu loh, nonton si Sang Penari ini gitu. Karena ini satu hal yang film yang sangat dramatis, emosional, ya maksudnya menggugah emosi gitu ya. Jadi terus juga ada banyak pelajaran yang bisa diambil, apalagi generasi milenial sekarang kan yang serba instan ini, perlu tahu ya bahwa di balik suatu realitas yang menyenangkan di abad ini tuh ada masih hal-hal yang
sangat-sangat tidak menyenangkan dialami oleh banyak orang gitu loh, seperti itu. Jadi bikin bikin kita membuat nobar gitu, terus diskusi gitu seperti itu. Tapi kalau setelah corona berakhir gitu ya loh. ntar coba gitu, gue coba obrolin karena kita juga punya kok ruang-ruang untuk melakukan itu, kan ada Kinosaurus di Kemang gitu ya. Mungkin nanti gue coba bahas sama Mas Santi deh. Oke. Sebagai ini udah tinggal 10 menitnya penutup. Mungkin ada apa ya, pesan-pesan atau hal yang ingin disampaikan oleh Aris ya terkait dengan ini, bisa menginspirasi, menggerakkan teman-teman ya udah sampai yang dewasa untuk mungkin melakukan sesuatu dalam dalam keseharian kita, bahwa yang stigma itu sebenarnya harus gimana sih kita menyikapinya gitu loh, seperti itu. Pertama sih sebelum ke situ, gue berharap ranah genre sejarah gitu ya digarap dengan pendekatan yang seperti ini. Kalau bisa sih, kalau mau menjadi filmmaker nih, dari tadi kayaknya ada gitu ngelihat 1-2 semoga ada yang melakukannya lagi gitu, karena kita punya banyak, karena bangsa ini adalah bangsa yang berjuang betul untuk mendapatkan semua ini gitu ya. Tentu kita punya kisah-kisah pergulatan yang sangat bisa dijadikan pembelajaran. Nah, pembelajarannya itu yang satu hal gitu ya, bahwa betul sekali tadi yang Mbak Arianti bilang, kita sudah berkali-kali mengalami kesialan sosial gitu, kalau menurut gue gitu ya, kemalangan sosial karena stigma. Ya, betul. Gitu. Jadi ya dan beruntung, kalau gue bilang beruntung ya, kita beruntung berkali-kali berhasil kurang lebih tidak betul-betul terpuruk seperti halnya misalkan kayak kisah-kisah yang ada di luar sana yang lebih ada dalam kondisi yang mungkin lebih malang lagi dibandingkan kita, misalkan kayak Rwanda 94 gitu ya. Kita tidak betul-betul, walaupun kita punya sampit dan segala macam, tapi paling tidak punya Ambon yang bertahun-tahun panjang dan meninggalkan stigma, meninggalkan luka yang sampai hari ini masih terasa gitu. Tapi paling nggak at least kita masih bisa bareng duduk kayak begini gitu. Jangan diulang lagi ya gitu, itu mari kita ingat-ingat itu gitu. Betapa berbahayanya sekali ketika kita meninggalkan empati lalu berdiri di balik stigma kita terhadap orang lain gitu. Itu sih berbahaya sekali, mempunyai stigma gitu ya, berpola berpikir stigma di bangsa yang seberagam ini. Itu buat tidak klop dia, nggak match gitu. Kita tidak dibangun untuk jadi begitu. Kita tidak diciptakan untuk jadi begitu. Ini adalah bangsa paling beragam mungkin di dunia, diversity-nya paling luar biasa gitu. Jadi emang nggak klop gitu. Terus bangsa yang dibangunnya, dibentuknya kayak begitu, ditakdirkan begitu, terus berpola pikir punya stigma banyak, itu kayaknya nggak ketemu ya gitu. Iya. Nah, oke Mas, satu lagi nih agak. Ya. Ini kan ada ronggeng, itu kan budaya ya Mas ya. Ronggeng itu kan budaya yang diciptakan oleh si orang-orangnya sendiri gitu ya. Nah, betul. Ini kan juga menjadi, waktu menonton film itu menjadi pembelajaran buat saya. Jadi gimana dong? Apakah budaya-budaya seperti itu dihapus gitu kan? Kayak misalnya terus misalnya sabung ayam misalnya gitu kan. Betul. Nah, itu ada lagi di daerah-daerah tertentu ya yang apa tuh harus katakan ada eksploitasi seksual di situ ya. Iya, betul. Nah, itu kan menjadi pertarungan juga nih kita gitu ya. Betul. Di zaman sekarang sudah berubah ini, apakah budaya yang mengandung isi seksual nuansa seksual atau misalnya pelanggaran misalnya seperti sabung ayam gitu ya, kan ada judi di situ ya. Betul. Itu Mas, karena kan saya juga jadi ini bertanya gimana ini? Ini kan gitu, kayak gitu kan. Betul. Gimana? Ya, positioningnya kalau gue sih ngelihatnya gini, biar bagaimanapun juga budaya itu lahir dari
perasaan akal budi lah kalau kita pegang Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Pasti ada akar yang mau ditonjolkan gitu. Soal pengimplementasiannya terasa salah ketika terasa tidak tepat lagi, ya artinya sudah perlu dikembangkan. Jadi kalau menurut gue budaya itu tidak tinggal di ruang